Shalom, sobat yang berbahagia. Selamat bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup adalah kesempatan. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 10. Saya berharap saudaraku dalam keadaan sehat-sehat, senantiasa bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan yang menolong dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang berbahagia, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku yang berbahagia, begitu banyak pengalaman hidup yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya peristiwa yang sesuai dengan keinginan hati, tetapi juga yang tidak kita harapkan. Suka duka kehidupan yang silih berganti memberi kita pengertian bahwa Allah terus membentuk kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Karena itu, tidak seharusnya kita tawar hati saat menjalani hidup. Kita sedang menantikan rumah di surga yang dipersiapkan oleh Yesus Kristus. Walaupun mata jasmani kita tidak bisa melihat kapan penggenapan janji Allah akan kemuliaan surgawi, namun mata batiniah kita dapat dan seharusnya menggapainya melalui iman. Itulah yang disebut pengharapan. Dalam pengharapan inilah kita mampu beriman teguh kepada Tuhan. Kemah kita di dunia ini adalah tubuh yang fana. Selama kita di dunia ini ada banyak keluhan yang kita ucapkan. Namun kita harus terus berjuang melawan sifat kedagingan tubuh ini. Tuhan telah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Hanya saja proses untuk mendapatkannya tidaklah semudah yang kita harapkan. Dalam menjalani proses pembaruan, ada penghiburan Allah yang nyata karena Ia menganugerahkan roh-Nya bagi kita. Jika kita melihat pembentukan Allah dari setiap peristiwa yang kita alami, pada saat itulah kita sadar betapa berharganya pengalaman hidup yang beraneka ragam. Saudaraku, kelak kita akan mempertanggungjawabkan setiap tindakan kita di hadapan
tahta Kristus. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi pasti akan terjadi ketika Ia datang kedua kalinya. Maka bersiaplah dan berjagalah. Tugas kita adalah tetap melakukan hal yang diperkenankan oleh Tuhan. Allah yang Maha Adil akan memberikan apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam hidup kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa hidup adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya supaya kita siap bagi kemuliaan nama-Nya. Kristus berjanji bahwa Dia akan datang kedua kalinya, dan Dia berjanji menyediakan rumah bagi kita di surga. Dan ketika Dia datang kedua kalinya, maka Dia akan mengadili umat manusia, mengadili apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diperbuat bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu berterima kasih, bersyukur atas setiap apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dan bersyukur selagi masih ada kesempatan. Hidup kita ini adalah kesempatan. Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita keahlian, dan biarlah itu dipergunakan untuk kepentingan banyak orang, menolong dan membantu banyak orang. Melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain adalah sebuah pekerjaan yang terpuji. Saudaraku yang berbahagia, pergunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, ajar kami untuk menyadari bahwa Allah terus membentuk kami seperti yang Engkau ingini. Oleh karena itu, berikan kami kekuatan untuk tidak tawar hati menjalani hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.